Halo para Bagger Hunter, ketemu lagi di channel The Investor. Ya, sesuai dengan janji saya di video yang lalu ya, di minggu lalu waktu kita membahas mengenai 5 saham perkapalan dengan kinerja terbaik ya. Nah, kita akan bahas salah satunya di video kali ini ya. Nah, dari voting kami dari voting yang kami adakan di channel Telegram kami, di situ ternyata mayoritas memilih saham SMDR. Jadi dari 970 voter ya, 49% memilih SMDR, 20%-nya milih TPMA. Cuman karena SMDR ini pernah kita bahas ya, dan kita bahas terakhir kali itu secara mendalam ya, secara kinerjanya maupun secara valuasinya itu terakhir di bulan Februari tahun 2022 ini tanggal 17 ya, yang di sini videonya. Nah, itu sudah kita bahas saat itu memang dari kinerja ya, acuan kita dari kinerja kuartal 3 2021. Sebenarnya saat ini pun SMDR kinerjanya masih on track ya, kinerja masih naik terus walaupun harga sahamnya sudah turun ya. Waktu bulan Februari kita bahas itu harga sahamnya masih 1.200-an, kemudian masuk ke puncaknya ya, level puncaknya kira-kira di bulan April harga sahamnya sampai menyentuh di level 4.000-an ya, kalau nggak salah April Mei. Habis itu sekarang turun 2.300-an ya, kalau nggak salah saat video ini diambil. Tapi secara kinerja masih on track, masih naik terus ya. Jadi analisa di video tersebut itu masih relevan ya. Jadi teman-teman bisa tonton lagi ya. Silahkan teman-teman scroll video kami di tanggal 17 Februari yang lalu. Ya, jadi di video kali ini kita akan bahas saham TPMA. Dan pastikan ya teman-teman subscribe dulu channel ini. Sekali lagi juga video ini hanya bersifat informasi umum saja ya. Jadi tidak ada paksaan untuk membeli atau menjual ya. Jadi hanya murni analisa dari diri saya pribadi. Oke, selamat menonton. Oke, di video kali ini kita akan membahas saham TPMA atau Transpower Marine ya. Nah, kita ngelihat dulu pergerakan harga sahamnya dalam jangka panjang. Jadi saham TPMA ini IPO tahun 2013. Kemudian sampai tahun 2020 sebenarnya harga sahamnya cenderung nggak kemana-mana ya, di level 200 sampai 300-an saja ya. Dan kalau kita ngelihat dari chart ini ya, di bawah ini volume ya, volume transaksinya sangat kecil. Kemudian tahun 2021 tiba-tiba harga sahamnya melonjak sampai ke level 1.200 ya. Dan akhirnya sekarang harga sahamnya turun lagi ke level 300-an. Dan saat harga sahamnya turun barulah di sini terjadi kenaikan volume ya. Jadi volumenya mulai banyak nih di tahun 2022 ini. Nah, sekarang kita akan bahas secara kinerja dan fundamentalnya. Nah, sebenarnya apa sih saham TPMA itu? Nah, saham TPMA ini adalah saham perkapalan yang bergerak ya, khususnya untuk pengangkutan komoditas curah seperti pasir besi, wood chips, batu bara, dan gypsum ya. Gypsum. Cuman ya mayoritas adalah batu bara. Jadi pengangkutan batu bara ya. Lainnya hanya kecil ya. Jadi sebagian besar masih batu bara, lebih dari 80%. Kemudian mengenai jumlah armadanya, sebelum tahun 2008 TPMA ini cenderung dia menyewa kapal. Nah, mulai masuk tahun 2008 ke sini dia sudah memiliki kapal sendiri ya. Sampai tahun 2021 ada 38 kapal tunda ya, kapal tunda, kemudian ada kapal tongkang itu 33, dan ada crane barge yaitu 3 kapal ya, kapal yang besar ya. Oke, untuk wilayah operasionalnya juga sangat luas ya, di mana hampir semua pulau di Indonesia ini ada wilayah operasional dari TPMA. Jadi wilayah untuk dalam negerinya juga kuat. Alias kalau misalkan ya terjadi resesi di luar negeri dan sebagainya, artinya permintaan untuk istilahnya batu bara di luar negeri berkurang, ini kayaknya nggak masalah karena TPMA ini jalur domestiknya ini juga kuat ya. Apalagi kalau apakah permintaan batu bara di luar negeri bakalan menurun, kayaknya sih tidak ya. Cuman intinya di dalam negeri juga kuat. Nah, sekarang kita masuk ke fundamental perusahaannya ya. Di sisi neraca, perusahaan TPMA ini menurut saya neracanya sehat ya, kasnya cukup banyak, 13,7% ini berupa kas dari total aset yang dimiliki oleh TPMA.
Kemudian kalau kita ngelihat hutang banknya pun ini juga terbatas ya, alias kecil. Di mana hutang jangka pendek, terutama hutang bank jangka pendek yang akan jatuh tempo ini kurang lebih 10 juta dolar, ini masih lebih kecil daripada kas yang dipunyai ya untuk posisi Juni 2022. Jadi istilahnya aman, masih aman untuk adanya potensi gagal bayar. Nah, mengenai rasio DER ini juga penting ya. Ternyata kalau kita ngelihat secara histori untuk rasio DER-nya ini cenderung menurun. Dimana kalau kita ngelihat di tahun 2015 ya, rasio DER-nya 90%. Kemudian seiring berjalannya waktu ini makin menurun dan di tahun 2022 ini posisi Juni 2022 DER-nya hanya sekitar 16%. Ya, dan ngomong-ngomong DER ini adalah saya hitung dari hutang banknya saja ya, hutang bank dan obligasinya saja. Sekarang kita masuk ke kinerja perusahaan ya. Kinerjanya menurut saya sangat bagus ya, dimana kalau kita ngelihat dari sisi top line sampai bottom line ini menunjukkan kenaikan kinerja yang signifikan. Pendapatannya naik 47% dari 19,6 juta dolar menjadi 28,7 juta dolar. Laba brutonya juga naik dari 4,8 juta dolar menjadi 9 juta dolar. Dan laba bersihnya ini juga naik 170% dari 2,1 juta dolar menjadi 5,9 juta dolar. Jadi dari sisi kinerja ini sangat bagus ya, kenaikannya signifikan. Apalagi kalau misalkan kita ngelihat secara kuartalannya. Kuartalan di kuartal 2 ini kenaikannya lebih signifikan lagi. Kalau kita ngelihat di laporan keuangan kuartal 1 ya, kuartal 1 laba bersihnya masih sekitar 2 juta dolar ya. Kemudian di di kuartal 2 ini tiba-tiba langsung naik menjadi 5,9 juta dolar. Jadi ada kenaikan 100% lebih secara kuartalannya. Jadi secara year on year naik 170%, secara kuartalannya pun juga naik 100% lebih ya untuk laba bersihnya. Nah, sekarang kita ngelihat dari sisi revenue maupun laba bersih dalam jangka panjangnya ya. Kita ngelihat di sisi pendapatan ya, tahun 2015 sampai tahun 2021 termasuk sekarang ya, ngomong-ngomong untuk angka tahun 2022 ini kita proyeksikan sampai akhir tahun. Sebenarnya dari sisi pendapatan tidak terlalu ekspansif ya, artinya ya pendapatannya segitu-gitu aja gitu ya, nggak ada kenaikan gitu ya, hanya berkisar di level 40-an juta dolar saja. Harapannya tahun 2022 ini naik ya menjadi 57 juta dolar. Tapi di sisi laba bersihnya ini naik nih. Ya, tahun 2015 sampai 2019 terjadi kenaikan, tahun 2020 ada penurunan. Tapi kita lihat secara 3 tahun terakhir ya, sejak tahun 2020-2021 ini ada kenaikan signifikan, dan tahun 2022 kita proyeksikan naik ya, naik yang cukup signifikan dari 4 juta dolar menjadi 11 juta dolar ya. Tadi kita sudah melihat kuartal 2 laba bersihnya hampir 6 juta dolar alias 5,9 juta dolar. Jadi kalau kita setahunkan ini kurang lebih ya 11 juta dolar, itu proyeksi yang cukup masuk akal. Sekarang kita melihat dividennya ya. Nah, secara histori ya, khususnya untuk dividen payout ratio ini juga termasuk bagus, di mana perusahaan rajin membagi dividen dengan payout ratio di kisaran 50%. Tahun 2022 ini dividen yang dibagikan sebesar 11 rupiah ya, dan kalau kita hitung di harga sekarang maka dividen yang kita terima sekitar 3% ya. Jadi ini juga tidak jelek-jelek amat lah ya untuk dividen yieldnya ya. Nah, nanti akan kita hitung nih, kita proyeksikan kira-kira potensi dividen yield di tahun depan itu berapa. Oke, kita langsung aja masuk ke valuasi ya, di mana harga saham dari TPM ini saat video ini diambil tanggal 12 Oktober 2022, harga sahamnya ditutup di level 360 ya. Dan 360 tersebut itu ternyata menunjukkan level PBV 0,8 kali ya. Jadi garis warna merah ini menunjukkan level PBV, dan di harga 360 menunjukkan level PBV 0,8 kali. Di sisi kinerja ya, atau di sisi ROE, garis warna ungu yang di bawah ini menunjukkan ada kenaikan nih.
Nah, harapannya ketika laba bersihnya benar-benar tercapai yaitu sekitar 11 juta dolar, maka potensi ROE di tahun 2022 ini sebesar kurang lebih 13%, dan artinya ini adalah ROE tertinggi sejak tahun 2015 ya, ROE tertingginya. Nah, kita lihat secara ROE ada kenaikan di tahun 2020 sampai 2022 ini ada kenaikan, tapi secara PBV belum naik. Artinya ya ini potensi untuk naik di saham TPMA ini masih besar menurut saya ini ya. Nah, dari beberapa analisa tersebut ya, dari analisa tersebut bisa kita simpulkan beberapa hal. Yang pertama, kita lihat di sisi neraca perusahaan tergolong sehat. Kasnya termasuk besar ya, ada 13,7% dari total aset perusahaan ini berupa kas. Artinya uang kas tersebut mencukupi untuk membayar hutang jangka pendeknya ya. Dan rasio DER-nya juga bagus, sehat sekitar 16% saja. Kemudian untuk kinerja perusahaan terjadi kenaikan kinerja, terjadi lompatan kinerja. Di kuartal 2 tahun 2022 ini pendapatannya naik 47%, laba kotor naik 87%, dan laba bersihnya naik 170%. Ya, kalau kita lihat secara kuartalnya pun ada kenaikan yang signifikan dari kuartal 1 ini ke kuartal 2 tahun 2022 ini. Kemudian jika perusahaan berhasil mencetak laba 11 juta dolar, maka proyeksi ROE di tahun 2022 ini sebesar 13,8%, yang dimana ini adalah ROE tertinggi sejak tahun 2015 ya. Alias ya ketika ROE-nya naik, maka sudah sewajarnya ya akan diikuti dengan valuasinya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke valuasinya. Di harga 360 menunjukkan level PBV 0,8 kali dengan P rasio 6 kali, yang menurut analisa saya ya, menurut pendapat saya, valuasi ini masih murah ya. Apalagi kalau kita lihat misalkan nih laba 11 juta dolar yang dihasilkan di tahun ini, anggap saja ini kejadian, kemudian di tahun depan perusahaan membagikan 50% labanya menjadi dividen. Di harga 360, maka potensi dividen yield-nya di tahun depan itu di kisaran 6-9%. Dan ini dividen yield yang menurut saya ini juga menarik ya. Dividen yield-nya di atas 5% itu bagus ya. Bahkan lebih tinggi dari bunga deposito. Nah, jadi kalau kesimpulan saya, harga sahamnya sekarang memang masih murah, tapi apakah bisa naik satu bagger atau naik 100%? Nah, kalau naik 100% dari harga sekarang, maka kita ancang-ancang harganya harus naik ke 750 ya, ke level 750. Berarti untuk harga saham di 750 untuk kinerja sekarang itu menunjukkan valuasi 1,6 kali dengan P rasio 12 kali. Yang dimana PBV 1,6 kali untuk ROE 13% menurut saya ini terlalu optimis ya, alias ini masih istilahnya ruang untuk menuju 100% atau naik satu bagger ini kecil. Kecuali kalau misalkan di kuartal 3 nanti itu ada kejutan kinerja yang dimana tiba-tiba kenaikan kinerjanya sangat signifikan sehingga sampai akhir tahun nanti labanya lebih tinggi daripada 11 juta dolar. Ya, alias ya harapannya misalkan di tahun ini tiba-tiba terjadi kenaikan kinerja di kuartal 3 membuat ROE-nya misalkan menjadi 20% ya, misalkan ya 20%. Nah, maka di harga 750 ini bisa ya ada ruang untuk menuju satu bagger ya. Jadi kuncinya adalah kita lihat nanti di kinerja kuartal 3 dan full year-nya. Tapi untuk sekarang menurut saya valuasinya tergolong murah. Oke, itu tadi review mengenai saham TPMA. Dan sekali lagi teman-teman sekalian ya, di bulan Oktober ini tanggal 20, 21, dan 22 Oktober besok kita akan mengadakan webinar dengan tema mencari saham pemenang ya, calon saham pemenang di tahun 2023 di tengah resesi global. Maka pastikan Anda menjadi salah satu peserta webinar besok. Ya, silahkan registrasi di link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.